Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Apakah kalian tahu bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia itu apa? Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, jadi bentuk pemerintahan itu mencerminkan sistem yang digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pengelola masyarakat. Nah, contoh bentuk pemerintahan itu meliputi monarki, republik, demokrasi, dan sebagainya. Nah, kira-kira di Indonesia menganut bentuk pemerintahan apa ya? Nah, jadi bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional. Hal ini didasarkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya itu berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden, sehingga kepala negara itu bukan berdasarkan warisan orang tua. Nah, Indonesia berbentuk republik sendiri menganut demokrasi, yakni menjalankan pemilu dengan asas langsung, umum, dan rahasia. Bisa memilih seorang kepala negara yang berkualitas, secara jujur, dan adil. Nah, selanjutnya ada pengertian dari sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan tata cara penyelenggaraan negara. Nah, jadi sistem pemerintahan itu adalah alat yang memastikan bahwa pemerintahan itu berjalan dengan terstruktur, sesuai aturan, dan mencapai tujuan negara seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban. Nah, contoh sistem pemerintahan itu seperti presidensial, parlementer, monarki, dan sebagainya. Kira-kira di Indonesia menganut sistem pemerintahan apa ya? Nah, mari kita bahas. Nah, jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi sistem pemerintahan presidensial itu disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif itu dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Jadi, pemilihan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat ya. Nah, hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden. Nah, sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan memiliki wewenang eksekutif. Ia memimpin pemerintahan secara langsung tanpa tunduk pada arahan badan legislatif. Lalu yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. Nah, dalam sistem ini, presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Lalu yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Presiden memiliki hak khusus yang hanya dapat dijalankan oleh dirinya, seperti mengangkat atau memberhentikan menteri, memberi grasi, dan lain-lain. Lalu yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Nah, para menteri dalam sistem presidensial itu diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Mereka tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif seperti dalam sistem parlementer. Lalu yang kelima, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak berada di bawah kendali legislatif. Ia tidak meminta wajib lapor atau meminta persetujuan legislatif dalam pengambilan keputusan tertentu.
Lalu yang keenam, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui mekanisme khusus seperti impeachment yang biasanya membutuhkan bukti pelanggaran hukum berat. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki masa jabatan tetap, yaitu 5 tahun, dan tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif secara langsung. Lalu yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas. Presiden dan kabinetnya menjabat dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan, yaitu 5 tahun. Lalu yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan. Karena Presiden memiliki kewenangan penuh dalam memilih menteri-menterinya, Presiden dapat menyusun kabinet yang sesuai dengan visi dan misinya. Nah, hal ini mempermudah penyusunan program kerja yang terfokus pada prioritas Presiden tanpa banyak intervensi dari legislatif. Lalu yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Jadi dalam sistem presidensial, anggota legislatif tidak dapat secara langsung menjabat posisi di eksekutif, sehingga fungsi legislatif murni untuk membuat undang-undang. Nah, yang terakhir ada kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan legislatif. Lalu yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Lalu yang keempat, pembuatan keputusan memakan waktu lama. Demikian video tentang materi penjelasan bentuk dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.